Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar gak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jadiin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu nggak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, pertama yang topinya belum digunakan dengan benar, dibenarkan dulu. Tidak perlu takut sisirannya rusak. Yang tidak pakai topi, saya berharap ini yang terakhir untuk kemis berikutnya dipastikan topinya tidak ketinggalan. Karena apel ini banyak latihan-latihan tentang ketangguhan. Tangguh itu tidak mesti mengangkat beban, tidak mesti renang sampai 600 meter. Tetapi tangguh itu fokus dan pantang menyerah, itu tangguh. Kalau kalian selama 40 menit ke depan tetap fokus, itu bagian dari ketangguhan.
Tidak mudah duduk seperti kalian, tetap fokus di menit awal sampai akhir. Ada yang tergoda ngobrol dengan temannya, lihat kiri kanan, berarti masih belum fokus. Duduknya tenang. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka surah Al-Mulk, surat pertama dari juz yang ke-29. Kita perhatikan ayat 1 sampai 12. Kalau kalian pegang Quran sudut, pasti pas satu halaman. Kakak-kakak IPM dipastikan semuanya pegang Quran dan dibuka. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, anak sekalian, kita sudah tilawah Al-Quran. Coba yang paling cepat angkat tangan. Ada berapa jumlah huruf di baris yang pertama surah Al-Mulk Tabarakalladzi sampai khalaqa? Ada berapa? Yang sudah ketemu? Acung? Siapa yang sudah ketemu? Ada berapa? 30 pas? 30? Ada yang berbeda? Acung? Berapa? 38 belakang? Berapa? 3? 34 29 berapa? 48 28 belakang tadi? Yang lebih dari 38 ada? Yang lebih dari 38? Berapa? Berapa? Yang lebih dari 38? Yang lebih dari 38 ada? Kalau saya tidak salah ngitung, tidak kurang dari 38 huruf. Ta, ba, ro, kaf, alif, lam, dal, ya, ba, ya, dal, ha, alif, lam, mim, lam, kaf, waw, ha, waw, alif, lam. Setelah alif, lam apa? Ya, ala itu alif, lam sama ya. Kaf, lam, shin, ya, hamzah sampai dengan khalaqa itu tidak kurang dari 38. 38 dikali barisnya ada berapa ke bawah? Ada berapa? 13. 13 kali 38 ada berapa? 13 kali 38 ada berapa? Siapa yang punya kemampuan menghitung cepat? 13 kali 38 ada berapa?
Ada yang sudah ketemu? Berapa? 4 94 38 400 38 kali 13 38 kali 10 aja 380. Kemudian 38 kali 3 berapa? 504 dikalikan 10. 504 kalikan 10 5040. Jadi ada 5040. Baca satu halaman ada kira-kira 5 menit kita baca tadi? Tidak sampai. Ada enggak orang yang mampu melakukan kebaikan selama satu hari 5040 kebaikan? Ada? Menolong orang satu kebaikan, tersenyum ketika bertemu dengan teman satu kebaikan. Ada enggak yang mampu melakukan kebaikan selama sehari semalam jumlahnya 5040 kebaikan? Ada ngacung? Tidak ada, Ustadz juga tidak bisa. Tetapi membaca Al-Quran satu halaman surah Al-Mulk itu pahala kebaikannya seperti kita melakukan 5040 kebaikan. Masih ada yang belum fokus? Apa dalilnya? Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap huruf Al-Quran yang dibaca itu setiap hurufnya Allah berikan pahala 10 kebaikan. Dan tidaklah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau ada orang zikirnya alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim gitu terus ya, maka setiap alif lam mim itu mendapatkan pahala 30 kebaikan. Dari mana? 3 huruf dikalikan 10. Maka anak-anak sekalian, salah satu keberkahan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jangan sampai ada yang ngomong membersamai ustadz yang di depan ngomong. Jadi salah satu keberkahannya itu. Sehingga bagi kalian yang punya hobi murojaah, menghafal, itu Masya Allah kebaikannya luar biasa. Sehingga nanti tingginya surga, karena surga itu semakin tinggi semakin indah, semakin bagus, itu ditentukan oleh seberapa banyaknya hafalan yang kita jaga. Sehingga setiap orang yang nanti diberikan takdir oleh Allah masuk surga itu diminta untuk menaiki tangga. Menaiki tangga dengan membaca hafalannya. Maka ketika hafalannya belum habis, dia akan terus naik ke atas. Belum habis, terus naik ke atas. Belum habis, terus menuju ke surga yang lebih bagus, yang lebih bagus. Sampai kemudian hafalannya habis, maka di tangga itu kemudian dia akan masuk surga. Coba ngacung, yang mulai bangun tidur sampai duduk di tempat ini, yang sudah murojaah atau tilawah Al-Quran, ngacung, yang tinggi
Yang laki-laki dulu coba. Yang laki-laki yang sudah baca Quran atau hafalan Quran. Yang tinggi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ngacung. Yang tinggi. Ada 26. Coba yang perempuan apa lebih banyak apa lebih sedikit? Yang perempuan yang sudah ngaji Quran mulai tadi bangun tidur sampai duduk di tempat ini. Ngacung? Ngacung? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang laki-laki ya. Tepuk tangan untuk yang laki-laki. Jadi upayakan di awal pagi itu kita baca Quran. Yang sudah punya hafalan 1 juz, ngacung. Yang sudah 1 juz hafalannya, ngacung. Yang sudah 1, yang sudah 2, yang sudah 2, ngacung. Yang tinggi. Ya, ini disaksikan malaikat. Yang sudah 3, yang sudah 4, yang sudah 5, yang sudah 5 ada. Coba yang 4, Sakwila Ta'al, silakan ke sini. Sudah 4 juz ya? Sudah 4 juz. Ngadap ke sana. Juz berapa saja? 30, 29, 28, 1. Kenapa kok enggak 27? Kok lompat ke 1? Soalnya biar ada temennya. Soalnya di ngaji cuma aku yang juz 27. Oh, alhamdulillah. Baik, 30, 29, 28, 1. Kamu ziyadah atau menambah hafalannya biasanya waktunya kapan? Biasanya subuh sama waktu di masjid. Pada TPG di masjid? Ya. Alhamdulillah. Subuh tadi sudah baca? Sudah membaca. Baca apa? Surat apa? Tadi murojaah juz 30. Juz 30 tuntas? Enggak. Dari An-Naba apa dari An-Nas? Dari An-Naba sampai Al-Mutaffifin. Ada berapa surat itu? An-Naba sampai Al-Mutaffifin urutannya. Pertama surah An-Naba, bawahnya An-Nazi'at, bawahnya Abasa, terus At-Takwir. Setelah Takwir Al-Infitar, Al-Mutaffifin, terus Al-Insyiqaq, terus apa? Al-Buruj, terus At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Apa? Setelah Al-Ghasyiyah apa? Al-Fajr. Terus Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin. Setelah Tin, Al-Alaq, Al-Qadar. Stop. Setelah Al-Qadar apa? Al-Bayyinah. Terus Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Quraisy. Quraisy tidak ada alnya ya. Quraisy, terus Al-Fil, Al-Humazah, Al-Maun, Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas apa? Al-Falaq, An-Nas. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Safila. Ya, jadi anak-anak yang sedang proses menghafal, lanjutkan hafalan kalian, karena Quran itu nanti yang akan menjaga.
Ya, Quran yang akan menjaga. Siapa yang menjaga? Allah dan para malaikat. Sehingga kalian tidak perlu punya haji-haji, tidak perlu punya jimat, tidak perlu punya teman makhluk yang halus. Ya, makhluknya halus sekali. Apa makhluk halus itu? Ya, jin. Maka Allah dan malaikat yang akan menjadi pelindung kalian. Ya, malaikat akan diminta oleh Allah untuk melindungi kalian. Yang kedua, umur kita akan berkah. Kenapa? Setiap huruf bacaan yang kita baca itu yang terus nanti mengalir kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ada salah seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu salah satu ulama yang sangat kuat untuk duduk anteng, tenang, berjam-jam. Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu. Jadi setiap kali mendengarkan ilmu, meskipun beliau sudah menguasai ilmu itu, mendengarkan gurunya menerangkan dengan serius seakan-akan baru pertama kali mendengar. Sehingga kemudian karena begitu kuatnya Imam Syafi'i duduk sangat lama sekali. Dan pada waktu itu duduknya tidak seperti kalian di kelas empuh ada sponnya, duduknya di lantai. Pada waktu itu ngaji itu di masjid-masjid buat halaqah, duduk lama, mulai pagi sampai menjelang duhur, kuat Imam Syafi'i. Maka karena begitu kuatnya di dalam duduk mendengarkan ilmu, di dalam keterangan disampaikan Imam Syafi'i itu ketika sudah dewasa, sudah mengajarkan ilmu, itu setiap kali beliau duduk kemudian bangkit dari duduknya, lantainya itu banyak darah. Kenapa? Imam Syafi'i kena penyakit wasir. Apa penyakit wasir itu? Sebabnya salah satunya adalah begitu lama duduk. Jadi kita bisa bayangkan begitu luar biasanya ketangguhan Imam Syafi'i, fokus duduk berlama-lama untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu. Sehingga Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Kemudian Imam Syafi'i ketika ada pertunjukan syair, banyak penyair-penyair yang datang dengan melantunkan syair-syair yang begitu panjang menggunakan bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i itu ketika pulang, perjalanan pulang, dia tidak ngomong sama sekali, berdua dengan temannya. Maka katanya temannya, "Wahai Syafi'i, kamu kok diem aja nggak ngobrol? Kenapa?" Gitu. Maka katanya Imam Syafi'i, "Saya sedang menghafal syair-syair yang dibacakan penyair tadi." Temannya tidak percaya. "Wah, mana mungkin kamu tidak nyatet itu." Maka apa yang terjadi? Imam Syafi'i membuktikan membacakan syair yang ditampilkan mulai dari penampilan pertama sampai dengan yang terakhir lengkap, tidak kurang sama sekali. Imam Syafi'i. Jadi jangan dibayangkan belajar dulu dengan sekarang itu sama, beda. Imam Syafi'i itu orang yang sangat miskin, sampai-sampai untuk menulis, beli buku itu tidak mampu. Akhirnya apa? Bekas tulisan teman-temannya yang mungkin nulis salah dibuang, buku apa, kertas-kertas robek dibuang, itu diambil Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk mencatat. Dan yang dicatat itu langsung masuk ke dalam hatinya. Imam Syafi'i kok begitu cerdas, luar biasa. Salah satu rahasianya adalah Al-Qur'an. Maka pernah suatu ketika
Ketika Imam Syafi'i tidak punya kertas, sudah habis, maka ketika gurunya menerangkan, Imam Syafi'i dengan tangannya, ya dengan tangannya menulis seperti ini ya. Jadi nulisnya di tangan. Kira-kira tulisannya kelihatan enggak? Enggak, nulis pakai tangan di telapak tangan, enggak kelihatan. Maka itu diketahui oleh gurunya. Pikirnya gurunya, wah Syafi'i ini tidak fokus. Syafi'i ini saya menerangkan malah mainan. Mainan apa? Mainan tangan. Maka dipanggil oleh gurunya, wahai Syafi'i, apa yang kamu lakukan? Katanya Imam Syafi'i, wahai Syekh, saya sedang menulis keterangan yang Syekh bacakan. Saya tidak percaya. Dipanggil Imam Syafi'i, kalau benar kamu menulis, coba kamu baca tulisanmu. Maka dengan lancar Imam Syafi'i mampu mengucapkan, karena tulisannya sudah langsung masuk di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Imam Syafi'i mampu membacakan keterangan gurunya mulai dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit pun. Dan anak-anak sekalian, Imam Syafi'i karena tidak punya uang, perjalanan Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Di mana lahirnya Imam Syafi'i? Di mana? Di Arab. Arab sebelah mana? Arab itu luas. Ada Yaman, ada Mekah, ada Madinah, ada Jeddah. Di mana? Mekah. Maka Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah itu perjalanan, tidak ada bis, tidak ada pesawat, kereta tidak ada. Maka Imam Syafi'i dititipkan kepada saudagar yang berdagang mau ke Mekah ke Madinah. Perjalanan susah, iya. Maka ketika hendak belajar di Madinah itu ada ulama terkenal, yang namanya Imam siapa? Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab yang namanya Al-Muwatta. Maka ketika Imam Syafi'i mau belajar kepada Imam Malik, kitabnya Al-Muwatta itu sudah dihafal semuanya oleh Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik pun tidak hafal. Apakah orang yang menulis buku pasti menghafal seluruh bukunya? Tidak. Imam Malik pun sama, menulis tetapi tidak hafal detail. Imam Syafi'i yang masih kecil itu sudah hafal kitab yang akan dipelajari. Jadi misalkan kalian mau belajar pelajaran yang paling menyenangkan di SMP itu pelajaran apa? Apa? Yang paling menyenangkan apa? Olahraga. Apalagi selain olahraga? Bahasa Indonesia. Kalau yang paling berat matematika. Ada enggak di antara kalian baru masuk hari pertama tetapi bab 1 sampai bab terakhir kalian sudah menguasai, bahkan hafal titik komanya? Ada? Imam Syafi'i seperti itu. Maka anak-anak sekalian, salah satu yang menempa Imam Syafi'i sampai begitu fokus di dalam belajar adalah karena Imam Syafi'i ditempa kesulitan. Orang tuanya sangat miskin. Imam Syafi'i ketika lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Maka kalau ingin belajar fokus, pertama, sangunya jangan banyak-banyak. Kalaupun dikasih sangu banyak,
ditabung yang banyak. Karena kalau sangunya banyak, jajannya yang dibawa banyak, yang dipikirkan bukan pelajarannya tetapi makanan. Maka anak-anak sekalian, ada orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui itu orang Arab yang di daerah pinggiran. Kebanyakan mereka tidak punya rumah. Kalau dalam sejarah orang yang tidak punya rumah itu apa namanya? Nomaden, tidak punya rumah. Maka orang Badui, banyak mereka itu masuk Islam, tetapi mereka tidak tahu adab dan kebiasaan orang Islam. Coba kelas 7 ke depan sini, kakak IPM ya, yang itu ya, silakan ke depan. Jadi orang Badui itu banyak ketika masuk Islam, mereka itu belum tahu adab. Ya namanya saja orang tidak punya rumah, mungkin secara pendidikan sangat rendah, mereka unggah-ungguh adab, ya sopan santun itu belum punya. Ya. Duduk. Ya duduk. Maka pernah suatu ketika muslimin sholat di masjid, ya masjid pada waktu itu jangan dibayangkan seperti masjid kita, lantainya keramik. Tetapi masjid pada waktu itu lantainya apa? Pasir, karena berada di padang pasir. Maka orang Badui itu ketika ikut sholat kebelet pipis. Maka ketika kebelet pipis, enak saja habis sholat langsung pipis di pojokannya masjid. Ya orang Badui. Bisa kalian bayangkan ya, ada orang misalkan ada kelas 7 sholat di masjid, kebelet pipis, tidak ke toilet, pipis di pojok masjid. Maka sahabat yang lain marah-marah, ada yang mau dipukul dan lain sebagainya. Maka katanya Nabi, biarkan, ya biarkan, boleh jadi dia belum tahu. Akhirnya dibiarkan pipisnya sampai selesai. Hikmahnya apa? Kalau pipis belum selesai, dimarahi, diomeli, mungkin dia akan keluar malah pipisnya cecer kemana-mana. Nah, maka dibiarkan, akhirnya pipisnya di satu tempat. Ketika kemudian selesai, baru sahabat menyiram. Gampang, karena pasir, ketika disiram semuanya turun ke bawah. Tapi kalau keramik disiram, sampai kemana-mana. Maka kemudian ketika tenang selesai baru dituturi oleh Nabi. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penyabar sekali. Karena begitu kasih sayangnya Nabi, orang Badui tadi mengatakan, ya karena marah kepada sahabat yang lain, ya Allah berkahilah saya dan Nabi Muhammad dan tidak yang lain. Ya, jadi yang lain tidak didoakan. Maka anak-anak sekalian, orang Badui yang pendidikannya rendah itu, ketika mendengar surah At-Takatsur, ayat yang kedua bunyinya apa? Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Orang Badui langsung beriman, langsung yakin bahwa nanti ada hari kiamat. Dari mana? Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan menjadikan engkau lupa, hatta zurtumul maqabir, hingga kemudian kamu masuk ke dalam kubur. Jadi orang itu kalau sudah masuk ke dalam kubur, maka mereka sudah tidak lagi mengejar dunia. Ada orang yang sudah dikuburkan kemudian bangun lagi, kerjaanku orang mari, ada, aku ono meeting, ada rapat, ada, oh ada pertandingan futsal, ada,
Tidak ada. Maka hatta zurtumul makobir, hingga zurtumul itu berasal dari kata ziyaroh. Apa ziyaroh? Ziyaroh itu apa artinya? Apa? Ziyaroh silatur rohim, ya. Jadi kalau misalkan ada siapa namanya, Karina, kemudian main ke rumah temannya, itu namanya ziyaroh. Jadi mendatangi orang yang hidup silaturahim, itu namanya ziyaroh. Misalkan ada Deva mau ke rumahnya Atta, Fa mau kemana? Mau ziyaroh ke rumahnya Atta, ya. Bukan berarti Atta sudah mati. Maka ketika Deva ke rumahnya Atta, apakah seterusnya ke rumahnya Atta atau nanti pasti akan kembali pulang? Kembali pulang, namanya ziarah itu nanti akan kembali. Maka orang yang ziarah ke kubur pasti dia nanti akan kembali. Kembali kemana? Dihidupkan lagi. Maka kemudian orang Badui beriman bahwa nanti setelah kematian itu orang akan kembali lagi, akan hidup lagi. Kenapa? Karena Allah katakan ziarah hatta zurtumul makobir. Maka anak sekalian, pertama, mari belajar fokus. Orang fokus itu butuh sabar. Dia mendengarkan itu bukan sesuatu yang mudah, karena kiri kanan boleh jadi ngejak ngobrol, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Fokus itu butuh sabar, tetapi fokus itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Batu sama sungai, kira-kira kuat mana? Kuat mana? Batu sama air, kuat mana? Kuat batu. Kalian pilih mana? Dilempar batu dengan dilempar air? Dilempar air. Tetapi ingat, air yang paling lemah sekalipun, ketika fokus netes di atas sebuah batu, fokus, maka batu itu lama-kelamaan akan berlubang. Itu air yang paling lemah, apalagi airnya PDAM, airnya pemadam kebakaran. Kekuatan fokus. Maka orang-orang yang fokus adalah orang-orang yang sabar. Bersabarlah, karena kesabaran itu sangat dekat dengan kesuksesan. Hanya orang-orang yang berpuasa yang akan merasakan hari raya. Kalau orang tidak pernah puasa Ramadan, kemudian ujuk-ujuk ikut hari raya, sebenarnya dia tidak berhari raya. Karena hari raya itu bahasa Arabnya apa? Idul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya apa? Fitri artinya apa? Artinya apa Fitri? Apa? Fitri apa artinya? Terlahir kembali. Fitri itu berasal dari kata futur, artinya makan. Idul Fitri kembali makan. Hari raya Idul Fitri berarti hari raya kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena selama 1 bulan di siang hari tidak boleh makan. Sehingga orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang selama 1 bulan tidak makan. Tetapi kalau tidak puasa, sebenarnya dia tidak beridul Fitri. Sabar anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian,
masa-masa muda itu adalah masa-masa yang mahal. Cepat masa-masa mudamu akan hilang, cepat sekali. Ustadz ini merasa dulu SMP SMA baru kemarin, tidak lama. Sekarang putranya sudah 3, rambutnya sudah mulai putih, cepat sekali. Maka masa-masa mudamu itu isi dengan fokus yang sebaik-baiknya, biar masa-masa dewasa dan masa tuamu kamu banyak bangga karena sudah banyak hal yang kalian dapatkan. Baik anak-anak sekalian, ketika saya ucapkan SMP Muhammadiyah Tiga Waru, jawabannya dengan mengepalkan tangan. SMP Muhammadiyah Tiga Waru, SMP Muhammadiyah Tiga Waru, Mugaru. Ada yang lemes ya. Yang semangat itu orang-orang yang nanti menjadi orang sukses. SMP Muhammadiyah Tiga Waru, Mugaru. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap semangat karena cirinya pemuda itu semangat. Kalau pemuda sudah tidak semangat, berarti hanya umurnya saja yang muda, tetapi jiwanya sebenarnya sudah tua. Semangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.